ya Itu kan? kesempatan menurut saya Mas, itu opportunity sebetulnya. Toxic environment tuh sebetulnya zaman sekarang resikonya itu udah bisa kita lihat sebelum kita ke negara itu kan. Kita tahu mitigationnya, Duitnya gede, kita lumayan. mampu menghadapi toxic. Betul. Oke, go ahead gitu kan. Aja mana lebih penting gaji apa lingkungan kerja? Sebagai seorang bachelor sendiri, itu menghadapi dunia itu tanpa ketakutan, Ton, karena tidak ada tanggung jawab. Kalau aku sudah punya tanggung jawab, yang paling gampang adalah misalnya sudah punya keluarga. Itu membuat yang namanya faktor lingkungan kerja, apalagi sekarang, itu kemudian menjadi pertimbangan yang harus disepadankan dengan pendapatan. Kalau kita punya tanggung jawab yang besar, tidak memiliki income yang cukup, kan stressful juga, regardless kondisi kerja, betul nggak? Jadi kata kuncinya cukup, betul nggak? Ya oke, cukup. Cukup, ya. Kata kuncinya. Pengalaman pribadi gimana Mas? Kita tadi itu teori, banyak teori, nanti apa? Kalau orang denger, ini mah teori aja lah. Nah, kita langsung coba praktek. Contohnya gimana Mas? Aku pernah hidup di negara di Afrika Utara. Nah itu pengalaman pertama, Ton. Pengalaman pertama. Pengalamanku kedua nih. Nah ini aku kemudian pindah ke sebuah kerajaan di Timur Tengah yang memproduksi minyak paling banyak di dunia, ya kan? Cuma ada satu kerajaan di situ. Semua kerajaan kan, daerah situ semua kerajaan. Denmark pun kerajaan. Aku ke UK pun kerajaan. Kan di Timur Tengah cuma ada satu lah. Nah, waktu aku di kerajaan itu, tempat kerjanya manusia-manusia yang aku ketemu itu baik. Aku bisa dengan gampangnya berteman lah gitu ya, kira-kira begitu. Tetapi sebagai orang Indonesia yang menurut aku cukup aware terhadap situasi, di dalam belakang kepalaku ini itu selalu ada pemikiran bahwa amit-amit jangan sampai ada apa-apa dengan keluargaku di negara itu. Karena kalau ada apa-apa ya amit-amit di negara orang yang menurut aku treatmentnya di rumah sakit nanti seperti apa, atau itu kalau physical accident atau treatment terhadap orang Indonesia itu seperti apa, itu di belakang kepala. Walaupun aku bekerja dapat duit banyak nih, tapi kan aku bawa keluarga nih yang menjadikan tanggung jawabku. Itu masih ada pemikiran seperti itu. Ya tidak setiap detik aku pikirkan, tetapi pada saat aku bekerja ketemu teman-teman yang baik-baik ini di dalam perusahaan itu oke. Tetapi setelah keluar dari gerbang, setelah keluar dari komunitas, kemudian menghadapi masyarakat secara umum, itu selalu ada pemikiran itu, aduh, aku harus hati-hati. Aku harus paling tidak aware bahwa jangan sampai amit-amit aku knock on the wood, tidak ada masalah dengan anak-anak, tidak ada masalah dengan istri, tidak ada masalah dengan tetangga, tidak ada masalah dengan orang di jalanan misalnya. Karena aku tidak yakin pada saat ada kejadian treatmentnya itu sama atau treatmentnya itu sesuai dengan harapan kita kalau kita di negara sendiri maupun di negara yang maaf kata lebih maju misalnya. Itu kan high risk high reward juga, benar kan Mas? Dan kalau yang Mas bilang berarti sebetulnya zaman sekarang resikonya itu udah bisa kita lihat sebelum kita ke negara itu kan.
Jadi kalau misalnya resikonya, resikonya Ya, kita pikir kita afford, kita tahu mitigation-nya, betul, kita betul. go ahead gitu kan? Ya, tetapi kan high risk ini subjektif juga, Ton. Betul. Tergantung Jadi kitanya kan? apa yang menurut aku membawa keluargaku ke high risk country Hmm. itu mungkin beda sama Anton. Ya, betul. Melihat membawa keluarga ke negara yang menurut Anton high risk juga gitu. Afrika Barat. Semua orang nanya, kenapa lu Misalnya, pergi ke sana? misalnya, misalnya. Nah Tapi itu, balik lagi Mas, itu masalah salary ya. Kan itu sensitif ya. Kalau aku lihat tuh aku percaya piramid itu, Maslow piramid kan. Aku kadang-kadang kita tuh sebagai orang tuh bisa aja dengan mudah bilang oke, lebih baik kerja di lingkungan yang enak, gajinya lebih kecil nggak apa-apa. Cuman kan ada kadang-kadang ada orang tuh nggak punya option, betul nggak Mas? Udah mereka bisa bawa roti atau nasi ke meja makan aja udah bersyukur kan. ya, Nah, masa ya, dikasih pertanyaan seperti itu? Menurut aku pertanyaannya kurang etis sih. ya, ya, boleh. Aku pernah ketemu sih ada orang Indonesia kru ESP, Ton. Hmm. Bapak-bapak biasanya kru ESP itu lajang. Jadi ada satu perusahaan di Indonesia yang terkenal sebagai supplier kru ESP. Jadi teman-teman yang jago masang ESP Hmm. di rig. Hmm. Dan bapak-bapak ini itu memang terkenal jago, Hmm. skillful Hmm. dari segi memasang, memastikan ESP itu Ya. kalau teman-teman dong yang perminyakan tidak tahu ESP itu pompa yang dimasukkan ke dalam sumur. Electric submersible pump. Nah, pengalamanku yang berhubungan dengan antara duit dengan risiko itu adalah ketika aku suatu saat di kerajaan tadi itu aku menjadi company man, Mhm. menjadi witness pemasangan, aku datang ke rig. Hmm. Aku mau eh, ikut melihat proses pemasangan. Hmm. Aku datang ke si rig manajernya Hmm. atau OAM-nya lah kalau di offshore. OAM-nya orang orang Mesir. Hmm. Wah, begitu ketemu orang Indonesia, biasanya kita wow, ngobrol asik lah. Hmm. Terus aku nanya, krunya ISP mana? Ini, mana namanya? Begitu aku lihat namanya ada dua yang nama orang Indonesia. Oke. Namanya kan kalau orang Indonesia kan jelas ya, misalnya Khas. Mas Budi, Agus, Ya. apa kalau Heru. yang nama Jawa ya ada Sugiman, Ya. Sugiarto, Ya. gitu ya. Hmm. Nah, begitu lihat aku langsung pergi ke apa Lokasi. namanya eh, apa doghouse-nya mereka, yang tempat Ya. istirahat, tempat ngopi, tempat ini kan. Kontainer. Aku cari, Ya. aku cari. Nah, begitu ketemu aku bilang aku orang Indonesia. Wah, Mas Heru orang Indonesia. Wah, hebat ya Mas kerja di Aramco. Aku nggak kita, pokoknya aku nggak mau ngurusin kita kerja di siapa. Aku pengen ketemu orang Indonesia. Hmm. Karena menurut aku salah satu yang membuat tempat kerja itu enak itu adalah kalau kita bisa ketemu apa yang ini aku bukannya terus rasialis atau apa ya nggak tahu Hmm. apa, tapi Ya. begitu ketemu orang Indonesia kita lebih nyaman. Terus Hmm. aku ngobrol karena aku ketemu beliau itu aku bisa belajar banyak tentang tempat-tempat yang lebih susah dari tempat kita. Hmm. Jadi aku Baik. tanya, Ya. kemarin terakhir kemana? Mas, aku kemarin ke eh, Irak Selatan, Mas. Hmm. Wah, bukannya masih perang waktu itu ya, Ya. 2000 berapa? 2012, Ya. 2011. Aku nanya, loh, Mas tempat kerjanya kalau di sana seperti apa? Ya itu, Mas. Kita dijemput kan dari camp, Hmm. naik eh, Toyota Land Rover, tahu kan? Ya. SUV, Toyota Land Ya. Rover. Eh, kita bertiga, Mas. Kita duduk di belakang, satu sopirnya sudah nyandang nyandang assault rifle, Ya. istilahnya nyandang senjata. Terus yang sebelah depan kiri itu temennya mereka pengawal juga, sudah pegang misalnya M16.
Terus tiba-tiba yang sebelah kiri ini ngambil satu senjata taruh di tengah-tengah kami, Mas. Kami kan bertiga duduk di tiga di belakang tuh, ya kan? Ditaruhnya senjata di situ. Dia bilang kalau kami ada apa-apa, ini penyelamatmu. Kan ngeri, Mas. Orang Indonesia kan nggak biasa. terbiasa dengan seperti itu. Nah, dengan punya cerita seperti itu, jadi aku waktu itu terus, wah, berarti kalau gitu di kerajaan ini masih enak ya. Masih enak sekali, Mas. Apalagi bisa ketemu Mas Heru, bisa ngobrol. Nah, itu yang dibilang kondisi kerja yang tadi Anton tanyakan. Makanya jadi kalau subjektif itu dan itu subjektif dan relatif jadinya kan, betul. Betul. Jadi toxic working environment itu memang mengganggu mental health, tetapi kita juga harus mampu memahami itu di konteks yang pas lah. Ya, itu kan? kesempatan menurut saya, Mas. Itu opportunity sebetulnya, toxic environment tuh. Oke, ya boleh kalau dilihat dari sisi itu aku setuju ya. Aku contohnya ya, dulu ya environment kantornya nggak toxic, cuman kebetulan dapat supervisor yang agak-agak lebih condong ke arah bullying ya. Ya. Tapi saat itu kan nggak ngerti itu apa artinya bullying apa gitu kan. Ya. Nah tapi dari situ kan kita jadi belajar kan menghadapi orang seperti apa. Dan yang ya kalau kita bisa lewatin itu semua ya hasilnya sebetulnya pasti positif sih. Oke. Dan jadi masih oke kan dunia perminyakan kan. Oh, duitnya gede, lumayan. Kita mampu menghadapi toksik hampir, aku sih pengalamanku 20 sekian tahun hanya sekali, dan di kerajaan itu yang menghadapi manusia yang akhirnya tidak supported terhadap atau tidak supporting terhadap working environment yang baik. Yang ada satu lagi, Mas, yang sebenarnya yang toxic environment sebetulnya sebagai employee itu orang tuh dengan gampang ngejudge, oh gue kerja di toxic environment. Mereka tuh kadang-kadang nggak sadar sebenarnya kita itu sebagai pekerja itu kita punya power untuk merubah environment itu. Walaupun nggak dalam skala besar, tapi dalam hal kecil aja gitu. Dan kalau itu sudah dibiasain, nanti ketika ya kalau misalnya kita kerja bagus kan karirnya naik terus kan, makin senior kan. Ya kita bisa merubah itu semua, udah pasti kan. Gitu. Betul. Dan di zaman sekarang perusahaan-perusahaan sudah punya kok itu fokus-fokus perusahaan untuk menghadapi atau mengurangi, memitigasi toxic environment yang mengganggu mental health. Jadi banyak kok perusahaan zaman sekarang karena udah semakin maju kan dunia kan. Jadi semakin menjadi fokus, juga paling tidak menjadi perhatian khusus. Kalau sekarang bahkan di tempat kami ada purposeful mind session gitu. Sekarang mental itu kuat berdasarkan dari bagaimana kita membawa diri, percaya diri, resilient terhadap apapun tantangan zaman saat ini. Oke. Ya kan? Kita undang kawan-kawan yang mau kasih pendapat, mana yang Anda pilih? Gaji besar atau dengan toxic environment, atau gaji yang biasa-biasa aja tapi environment-nya lebih menyenangkan. Dan definisi di dunia perminyakan sedikit sekali kok yang namanya toxic environment itu, lebih ke soal geopolitik sama Jangan salah, Mas. Kalau kita ngomongin teknik perminyak, ini kerja di rig gitu, mereka udah ngelihatnya udah, waduh, itu badainya 30 knot, 50 knot, goyang-goyang. Mereka udah takut sendiri, ombak besar. Ombak laut utara itu 9 meter katanya. Bisa. Iya. Itu udah bikin jiper sendiri. Iya. Yalah. Oke, Ton. Sip. Terima kasih diskusinya, semoga membantu. Kembali mimpi dongeng perminyakan 500 subscriber. 500 subscriber. Sip. Oke. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Ton. Bye. Bye.
ada how to mitigate stress session. Aku rasa terbelakang Mas. Kita dari Indonesia itu lebih canggih. Iya. Karena kita udah mengalami yang namanya ospek. Itu nggak boleh dibicarakan. Itu sudah masa lalu. Oh, itu udah salah. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tapi mentalnya jadi kuat.